Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat fi'liyah bagi Allah seperti sifat ridha, murka, benci yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya pada firman Allah surat As-Saff ayat yang ketiga. Saya ulang. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah apabila kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan. Intinya di situ ada kata-kata kabura maqtan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ai a'dhuma dzalik fil makti wa huwal bughd. Artinya tadi sungguh besar kemurkaan Allah. Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ini sudah kita sampaikan dari awal kajian masalah kitab ini. Aqidah Ahlussunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang nama-nama dan sifatnya. Dan diantaranya sifat al-maqt, al-bughd, ya, sifat murka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk, dan tidak boleh kita membayangkan sifat tersebut, tidak boleh kita menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Seperti kelakuan ahlul bid'ah
mereka mengatakan maksud kemurkaan di situ adalah iradatul intiqam, kehendak Allah untuk memberikan sanksi. Ini sudah kita sampaikan, ini takwilnya mereka, ini tahrifnya mereka, ini penyerupaan mereka terhadap orang-orang Yahudi yang suka menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya. Allah perintahkan orang Yahudi mengatakan hitta, mereka mengatakan hinta. Ya, demikian pula di sini orang-orang ahli bid'ah ketika Allah katakan dia punya sifat, di antaranya yang sudah kita bahas, wa ghadiballahu alaihi, demikian pula kabura maqtan indallah. Mereka tidak mau menetapkan apa adanya. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat murka, itu nggak sesuai dengan logika mereka. Kata mereka kalau Allah punya murka itu tercela, itu nggak layak bagi Allah. Atau kalau ditetapkan Allah punya sifat murka nanti sama dengan manusia, dengan makhluk. Maka mereka takwil kepada makna iradatul intiqam. Maksudnya itu Allah berkehendak memberikan sanksi. Maka dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kalian menetapkan di dalam takwil kalian itu sifat iradah, kehendak. Bukankah manusia juga punya sifat apa? Kehendak. Berarti kalian apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka akan mengatakan ya beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya, kita balas lagi. Ya, demikian pula sifat murka Allah, tetapkan Allah punya sifat murka, seraya katakan tidak sama dengan kemurkaan apa? Makhluk. Ya, cuma itulah akidah ahli bid'ah yang mencela-menceli. Kemudian kata Asy-Syaikh Aduma dzalik fil maqti wal bughd. Kabura maqtan, yaitu artinya sungguh besar kemurkaan Allah. Kemudian dibahas dari sisi nahwunya, wa maqtan mansubun ala tamyiz. Antakulu ma la taf'alun, yaitu kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Seperti ahli bid'ah tadi, mereka apa? Mencela ahli sunnah. Kalian ini suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menuduh ahli sunnah salafiyin dengan mujassimah, musyabbiha, hanya gara-gara Ahlussunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti tadi, ketika Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat murka, sifat ridha, Allah punya sifat tangan, sifat wajah seperti yang tercantum dalam Al-Quran, mereka menuduh kita musyabbiha, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ya, kita katakan, apakah kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Kalian tadi mengatakan Allah punya sifat iradah, kehendak. Bukankah makhluk juga punya apa? Kehendak. Ya. Ini sekali lagi kelakuan ahli bid'ah atau yang mengikuti jejak mereka, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang itu sebetulnya ada pada diri mereka, alias maling teriak maling. Ya, menuduh orang nggak berakhlak padahal mereka yang tidak apa? Berakhlak. Menuduh orang ya hizbiyah, padahal kalau dipraktekkan ucapan mereka, mereka sendiri yang apa? Hizbiyah. Demikian ya ahli al-bidah. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan ketika membantah sebagian oknum yang menuduh kita kasar dan sebagainya, padahal ucapannya dia lebih apa? Luar biasa kasarnya dan seterusnya. Ini sekali lagi kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ait antaidu min anfusikum khairan thumma la tafu bima wa'adtum. Di antara mana antakulu ma la taf'alun, kalian berjanji dalam diri kalian untuk berbuat kebaikan, namun kalian tidak menepati apa yang telah kalian janjikan tersebut. Waqad warada fi sababi nuzuliha anna nasan minal mu'minin qabla an yufradal jihad yaqulun wajidna law anna allaha akhbarana bi ahabil a'mal fa na'mal bihi. Sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan sebagian orang-orang beriman sebelum diwajibkan jihad kepada mereka,
mereka mengatakan seandainya Allah mengabarkan kepada kita tentang amalan yang paling Dia cintai, kami akan melakukannya. Mereka berkata dalam diri mereka, kalau seandainya ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, kita akan lakukan itu. Ya. Namun kata Syekh di sini, fa akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna ahabbal a'mal imanun billah la syakka fi wa jihadu ahli maksiyatihi alladina khalaful iman wa lam yuqirru bihi. Lalu Allah mengabarkan kepada nabinya bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah pertama adalah keimanan kepada Allah, yaitu at-tauhid, yang itu tidak diragukan lagi oleh orang beriman, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Amalan yang paling mulia adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian jihad, melawan ahli maksiat ataupun yang kafir, menyelisihi al-iman yang mereka tidak mau mengikrarkan keimanan. Falamma nazalal jihad karihadzalika unasun minal mu'minin. Ketika turun perintah jihad, mereka yang punya tadi angan-angan, impian, ingin mengamalkan apa yang Allah cintai, ternyata hanya sekedar ucapan belaka, sekedar impian belaka. Wasyaqqa alaihim amruhu, dan itu membuat mereka berat perintah berjihad. Padahal awalnya mengatakan akan mau melaksanakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Namun ketika turun perintah berjihad, tentunya sekali lagi jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan tuntunan Rasul, bukan jihad ala teroris. Maka Allah pun turunkan firman-Nya tadi surat Shaf ayat ke-2 dan ke-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan yang tidak kalian perbuat? Seperti yang kita isyaratkan tadi, menyuruh orang berakhlak mulia padahal akhlak mereka yang bejat. Mereka menyuruh orang halus, lemah lembut dengan alus sunnah, mereka sendiri yang mengusar-ngusir kajian-kajian akidah yang kita selenggarakan. Ini sekali lagi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dan yang semisal dengan itu. Asyahid minal ayat, inti dari pembahasan beberapa ayat yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, anna fiha wasfallahi bil ghadabi wal ridha wal la'n wal intiqam wal karahiyah wal asf wal makr. Ayat-ayat yang sudah dibahas dalam bab ini semuanya menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, baik sifat al-ghadab murka, sifat ridha, sifat laknat, sifat intiqam Allah membalas, wal karahiyah benci, wal asfi wal maqat sama murka ataupun marah. Wa hadhi kulluha min sifatil af'al. Ini yang sudah kita sampaikan, semua ini adalah sifat al-af'al. Sudah kita sampaikan sifat Allah dalam Al-Qur'an ada berapa? 2, yaitu yang musbata dan manfiyah, salbiyah atau ijabiyah, yang ditetapkan dan yang dinafikan. Yang ditetapkan ada berapa? Ada 2, apa itu? Dzatiyah dan fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang senantiasa melekat pada diri Allah, seperti sifat ketinggian Allah, al-ulu. Itu sifat dzatiyah, kapanpun Allah tetap tinggi. Ini bantahan kepada kelompok yang menolak ketinggian Allah di atas arsy dengan mengatakan berarti kalau sebelum diciptakan arsy di mana Allah? Tetap kita katakan Allah fil ulu, karena ulu sifat dzatiyah. Demikian pula sifat as-sama wal basar, sifat pendengaran, penglihatan, sifat al-ilmu, itu sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Adapun sifat tadi murka, ridha,
itu sifat fi'liyah karena kata Syekh di sini allati yaf'aluha jalla wa ala ma tasya idza sya kaifa sya. Karena sifat-sifat itu dilakukan oleh Allah kapan dia berkehendak, jika dia berkehendak, dan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak senantiasa Allah murka, enggak senantiasa Allah apa? Ridha, namun Allah ridha kapan dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Ini namanya sifat fi'liyah. Wa ahlus sunnati yusbituna dzalika lillah. Ahlus sunnah menetapkan sifat fi'liyah ini semuanya, berlainan dengan ahlul bid'ah. Nanti ada penjelasan sebenarnya lebih mendalam. Mereka nggak mau mengatakan Allah punya sifat fi'liyah. Semua sifat Allah itu qadimah, sudah ada sejak dahulu kala. Ya, jadi Allah ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW misalnya, itu sama dengan Nabi Adam berbicara dengan Allah, atau Allah berbicara dengan Nabi Adam, dan seterusnya. Ya beda. Ya, ini ada agak mendalam, cuma sekilas demikian. Mereka bid'ah mengatakan semua sifat Allah nggak ada yang istilahnya haditha, yang terjadi pada saat Allah berkehendak. Namun kata mereka sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu kala, seperti sifat dzatiyah itu. Maka ini salah satu perbedaan Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Makanya mereka enggak menetapkan sifat ridha, sifat murka, dan seterusnya. Kama asbatahu li nafsi ala ma yaliku bi jalali. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat tersebut seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya dan yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Baik, kita lanjut. Masih berkaitan dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat maji Allah subhanahu li faslil qada'i baina ibadi ala ma yaliku bi jalalihi. Sifat kedatangan Allah untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya sesuai dengan kebesarannya. Sifat al-maji, atau dalam bahasa yang lainnya, kosakata yang lainnya al-ityan, sama saja. Al-maji, al-ityan, seperti yang akan disampaikan ayat-ayatnya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, menunggu, menanti kecuali kedatangan Allah bersama dhulal, bayangan dari awan dan para malaikat, dan diputuskanlah perkara hamba. Kita bahas satu persatu ayatnya. Kata Syekh, hal yang durun, ini akan ada penjelasan hal yang durun. Kalau orang baru belajar bahasa Arab, yang durun itu kan artinya apa? Melihat. Nanti akan ada penjelasannya. Ya, namun artinya hal yang durun ay hal yang tadirun. Tidaklah mereka menanti. Hada tahdidun lil kuffar at-tarikina lid-dukhul fis silmi ay al-islam al-muttabi'ina li khutuwati syaitan. Ayat ini berkaitan dengan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, yang mereka mengikuti langkah-langkah setan. Seperti dalam ayat sebelumnya. Makanya dikatakan hal yang durun, maknanya yang durun ayyan tadhirun, menunggu. Kalau dalam bahasa Arab, yang durun itu ada beberapa maknanya sesuai dengan redaksinya. Ini juga ada bantahan juga kepada ahlul bid'ah. Contoh ketika pembahasan masalah ru'yatullah, orang-orang beriman melihat kepada Allah pada hari kiamat. Dalam surat Al-Qiyamah, apa ayatnya tentang ru'yatullah? Nah, surat Al-Qiyamah, apa bunyi ayatnya?
Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Di situ ada kata-kata wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nadhira ay nadhara. Nah, di situ diartikan oleh ahli sunnah melihat kepada wajah Rabb. Kok di sini artinya apa? Menunggu. Ya. Ahli bid'ah membalikkan. Kata-kata tadi ila rabbiha nadhira itu mereka artikan dengan menunggu, bukan melihat Allah. Ya, karena apa? Sama dengan apa? Di sini. Maka dibantah oleh para ulama, dalam bahasa Arab redaksinya meskipun kata-katanya sama, tapi kalau ada tambahan huruf setelahnya itu beda maknanya. Ya, seperti yang sudah antum insyaallah pahami sebagian, bukan yang semuanya. Karena bahasa Arab hanya sebagian antum yang belajar. Betul enggak? Raghiba fi dengan raghiba apa? An. Beda maknanya. Raghiba sama. Cuma kalau depannya hurufnya beda maknanya. Bahkan apa? 180 derajat bedanya. Raghima fi artinya apa? Suka, cinta. Ya, ada raghibaan benci. 180 derajat meskipun apa? Sama-sama katakannya raghiba. Tapi kalau depannya beda, hurufnya beda maknanya. Nah, sama dengan ini. Yang turun kalau ada ila itu artinya melihat dengan mata kepala. Ila rabbiha nadhira, ada kata-kata ila. Maka apa? Artinya melihat kepada Allah pada hari kiamat. Namun kalau ya dia tidak ada ila, itu artinya seperti di sini. Gak ada huruf jarnya sama sekali. Hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah. Maka artinya apa? Yang tadirun, tidaklah mereka menanti kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat untuk memutuskan perkara mereka. Demikian pula kata para ulama, kalau kata-kata yang durun itu depannya ada fi, maka artinya yatafakkarun, berpikir, merenung. Ini beda. Ya, sekali lagi sekedar faedah, ini juga ada kaitan dengan bantahan tadi kepada orang-orang yang mentakwil yang durun dalam ayat ila rabbiha nadhira. Yuqalu nadhartuhu wa antadhartuhu bimakna wahid illa an ya'tiyahumullah. Ya, dalilnya tentang sifat kedatangan Allah adalah dalam kata-kata illa an ya'tiyahumullah. Di situ ayyatia atayati sama dengan ja'ayaji'u. Ya, artinya tadi mendatangi mereka. Ya, tidakkah atau tidaklah mereka menanti kecuali kedatangan Allah kepada mereka pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Kata Syekh, illa an ya'tiyahumullah zatuhu. Yang datang adalah zatnya Allah. Ini ditegaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan untuk membantah ahli bid'ah yang mentakwil dengan kata-kata yang datang adalah perintah Allah, yang datang adalah malaikat Allah. Ini adalah tadi kelakuannya ahli al-bidah. Ujung-ujungnya tadi kenapa nggak mau menetapkan? Kata mereka nggak masuk akalnya mereka. Kalau dikatakan Allah datang, nanti sama dengan siapa? Makhluk kata mereka. Maka dibantah oleh ahli sunnah seperti tadi. Kalian menetapkan Allah punya sifat kehidupan, Allah punya sifat ilmu kalam. Bukankah makhluk juga punya sifat kehidupan, sifat ilmu? Sama nanti ujung-ujungnya apa? Bulat bin jelimet beribet. Ya. Intinya apa? Mereka ahlu ad-dhalal yang tidak mau sami'na wa sadaqna kepada kabar berita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an yatiyahumullah ay dzatuhu subhana. Yang dimaksud adalah zat Allah yang datang pada hari kiamat. Nanti ayat setelahnya ini bantahan kepada mereka. Karena Allah memperinci yang datang itu bukan hanya Allah, namun juga malaikatnya dan juga perintah keputusan Allah. Kalau ditetapkan atau ditakwilkan kedatangan Allah dengan kedatangan malaikat, nanti double kata-kata yang di sini. Nanti akan kita bahas pada ayat kedua.
Aidzatu subhana li fasil qadha bainam yaumal qiyamah. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Ini seperti yang sudah kita pernah sampaikan dari kisah Asy-Syafa'atul Udzma, bagaimana ketika manusia dalam keadaan gundah gulana, matahari dekat dengan kepala mereka. Bahkan dalam ayat dikatakan satu hari di hari padang mahsyar itu sama dengan apa? Khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya mereka menanti. Matahari dekat dengan mereka, dalam keadaan mereka telanjang bulat, tidak beralas kaki, dalam keadaan yang sangat amat mengerikan, yang sangat genting, mereka menanti ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabi Adam gak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dia sanggup membantu mereka. Nabi Muhammad datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah di bawah arsy. Kemudian Allah pun mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tota, mintalah engkau akan diberi, wasfatu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Itulah namanya apa? Asy-Syafa'atu al-Udzma. Setelah itulah Allah datang. Ini kaitan dengan kisah tadi di padang mahsyar. Allah datang kepada mereka, memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi amali. Setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Ini adalah salah satu peringatan bagi kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khaira zai taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam takwa itu ada perintah yang paling mulia, perintah untuk bertauhid dan meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti fi dhulalin minal ghamam. Ini juga dalam segi bahasa yang mungkin baru belajar bahasa Arab, jangan diterjemahkan fi itu lidzarfiyah. Allah datang kepada mereka dalam naungan awan. Naudzubillah min dzalik. Allah enggak diliputi oleh sesuatu apapun. Allah yang meliputi makhluk-makhluknya. Jangan diartikan fi. Ini artinya apa? Fi itu banyak maknanya dalam bahasa Arab, seperti yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan apa? Kata-kata fi maknanya bukan seperti yang dipahami oleh orang yang baru belajar bahasa Arab. Apa diantaranya? Fis sama, Allah fis sama, Allah di langit. Bukan maksudnya langit menaungi Allah. Seperti dalam firman Allah, kul siru fil ardi, berjalanlah kalian di dalam bumi. Dikeruk gitu, ngerong gitu. Enggak. Fi di situ bukan seperti makna ana al-an fil masjid. Bukan itu. Sekali lagi, bahasa luas maknanya. Kembalikan kepada al-dzikr. Seperti kalau kita tadi mengatakan nahnu al-an fil masjid. Kita sekarang berada di masjid. Iya betul, di dalamnya masjid. Diliputi oleh apa? Masjid atau bangunan masjid. Iya tuh betul, fi itu artinya di dalam. Tapi ketika kita mengatakan tadi berjalanlah fil ardi, kul siru fil ardi, bukan dalam apa? Kerak bumi, namun apa? Alal ardi, berjalanlah di atas apa? Bumi. Karena fi dalam bahasa Arab juga ada makna ala. Demikian pula ketika Allah mengatakan a'amintum man fis sama, tidakkah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Kita artikan di atas, bukan di dalam apa? Langit. Nanti ahli bid'ah gagal paham lagi. Di dalam bukan, sekali lagi, langit meliputi Allah. Naudzubillah min fi sama, Allah fi sama artinya alas sama. Demikian pula di sini, jangan antum terjemahkan fi di dalam. Karena makna fi di sini kata para ulama, fi lil musahaba, artinya ma'a, bersamaan. Allah apa? Datang kepada mereka bersamaan dengan tadi bayangan minal ghamam. Akan ada penjelasan dalam ayat yang terakhir bab ini. Kok ada istilah kata-kata Allah mendatangi manusia bersama dengan awan tadi. Fi di situ artinya apa? Bersama, ma'a. Bukan di naungan awan.
Kemudian kata Syekh, az-zulal jam'u dhil wa hiya ma yudhilluka, yaitu apa yang menaungimu. Wal ghamam as-sahab ar-raqiq al-abyad. Al-ghamam artinya awan yang tipis yang berwarna putih. Sumya bidzalik li'annahu yaghum ayyastur, karena dinamakan al-ghamam ya dari kata-kata tadi ada makna yastur, menutupi. Wal malaika ay al malaikatu yaji'una fi dhulalin minal ghamam, yang dinaungi oleh awan adalah para malaikat. Ya, jangan sekali lagi salah arti tadi. Allah fi dhulan diartikan di dalam, bukan. Wa qudiyal amr, kemudian diputuskanlah perkara. Itu tadi Allah memutuskan perkara hamba-hambanya. Ai furigha minal amr alladhi huwa ihlakuhum, dan karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, maka kata-kata wa qudiyal amr yaitu diputuskanlah kebinasaan orang-orang kafir tersebut. Kita bahas ayat berikutnya, masih sama berkaitan dengan penetapan sifat datang bagi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha ya lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairah. Surat Al-An'am 158. Sama artinya hal yang turun. Yang turun di situ artinya apa? Yang tadirun. Ya, kemudian ada pembahasan juga kalau ada hal kemudian setelahnya illa, itu ada nama atau makna an-nafyu. Hal artinya ma yang turun. Tidaklah mereka menanti kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabbmu, atau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yaitu tanda-tanda hari kiamat ya, atau tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ini yang kita sampaikan tadi. Mereka ahlul bid'ah mentakwil datangnya Allah dengan datangnya malaikat. Kita katakan kalau ayat ini yang tadi pertama tadi ya sudahlah, oke, PN sudah. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Allah mengatakan pada hari itu datang kepada mereka malaikat. Kalau ditafsirkan datangnya Allah dengan datangnya malaikat double. An yatiyahumul malaika, ya kemudian apa? Au yati rabbu. Kalau ditakwilkan malaku rabbik berarti apa? Au yati malaku rabbik, double. Paham maknanya? Ya, ini sekali lagi bantahan kata ulama terhadap yang mentakwil datangnya Allah dengan datangnya malaikat. Dan ini pernah kita dapati yang mirip dengan ini ketika nanti pembahasan surat Al-Fajr. Allah berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini pernah kita dulu belajar nahwu. Ada istilahnya hilangkannya mudhaf, namun yang mengganti mudhaf ilaih. Seperti di sini kata mereka wa ja'a rabbuka, itu asalnya wa ja'a amru rabbika. Amru rabbika kan mudhaf ilaih. Ini yang belajar bahasa Arab nahwu ya, yang enggak ya sabar dulu. Wa ja'a amru rabbika, kata mereka seperti itu, dan datanglah perkara Rabbmu. Dihilangkan apa? Amru, yang tinggal hanya rabbika. Paham? Ini diantaranya ya kata ulama kalau membantah. Kalau semuanya ditakwilkan seperti ini, ya rusak semua apa? Bukan hanya kalam Allah, kalamnya orang itu juga. Ketika orang itu mengatakan, misalnya ya orang itu mengatakan bapak saya datang, antum bilang enggak, yang datang itu kucingnya bapakmu.
Kenapa? Loh ini kamu saja mentakwil kok. Allah SWT ditakwilkan apa? Yang datang perkara Rabbmu dikatakan, yang datang Allah namun ditakwilkan apa? Datang. Iya. Itu pakai datang bukan, nggak datang kakek, yang datang kucing itu. Semua apa kalau ditakwil-takwilkan seperti itu rusak. Paham? Ini sekali lagi di antara bantahan para ulama kepada mereka yang suka apa? Mentakwil ayat-ayat dengan kata-kata tadi. Sebetulnya itu ada tambahannya, cuma apa? Iya. Sekali lagi, wajah rabbuka kayak katakan dengan wajah amru rabbika. Ini ada dalam buku-buku ya nahwu. Ya, maka hati-hati. Ini pernah kita dulu dapatin ketika belajar nahwu, ada pembahasan masa itu dicontohkan seperti naudzubillah min dzalik. Makanya sudah kita sering sampaikan, hati-hati meskipun belajar bahasa Arab dari ahli bid'ah itu apa? Akan masuk masalah pembahasan masalah apa? Akidah. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid Syekh Utsaimin rahimahullah sangat keras ketat tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah meskipun dalam masa apa? Bahasa Arab. Karena bagaimanapun juga sebagaimana kata syair Arab, kullu ina'in bima fi yandahu, setiap bejana akan mengeluarkan apa? Yang ada dalamnya, akidah dalam hati orang itu. Kalau sudah hatinya penuh dengan bid'ah, akidah, suatu saat akan apa? Muncul meskipun dalam pembahasan apa? Bahasa Arab. Wah kan cuma belajar bahasa Arab saja kita nggak bisa akidahnya. Nggak mungkin nggak muncul apa? Akidah sesatnya. Ya, sebagaimana tadi, kullu ina'in bima fihi yandahu. Ini seperti ini gelas ini. Kalau dituangkan yang keluar warna apa ini? Beda dengan warna ini. Demikian. Ya, akidah sesat yang ada dalam diri ahli bid'ah meskipun dia hanya mengajar apa? Bahasa Arab muncul itu. Paham insyaallah ya? Jadi intinya sekali lagi cara membantah takwil mereka an ya'tiya rabbuka dalam ayat yang kedua ini sangat jelas. Enggak mungkin ditafsirkan datangnya Rabbmu dengan datangnya malaikatmu, karena ayatnya mengatakan yang datang malaikat Allah dan perkara apa yang diputuskan oleh Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Tidaklah mereka menanti kecuali datangnya para malaikat kepada mereka liqabdi arwahihim, untuk mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka ay bidzatihi, yaitu datangnya Allah dengan zatnya. Bukan ditakwil tadi dengan malaikatnya. Li bidzati subhana li fasil qadha bainal ibad, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik wa huwa tulu'us syamsi min maghribiha. Yang dimaksud dengan datangnya sebagian tanda kekuasaan Rabbmu yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Wa dzalika ahdu asyrati sa'atil kibar, yang merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berapa tanda besar hari kiamat? Mani Arif? Ada berapa tanda besar hari kiamat? Tanda besar. Nggak ada yang tahu? Kam? Sebagai dalil al-asra. Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta tara qablaha asra ayat. Kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besarnya. Di antaranya apa? Tulu syamsi min maghribiha. Yang kedua apa? Sebutkan. Keluarnya apa? Dajjal. Yang ketiga. Turunnya. Yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj. Yang kelima. Adanya adaba, binatang yang bisa apa? Berbicara dengan manusia. Yang keenam. Mahdi itu kan. Ad-dukhan, yaitu apa? Asap yang meliputi semua manusia, yaghshan nas. Kemudian yang ke-7, 8, ke-9 Rasul rangkap dengan adanya ditenggelamkannya bumi dari arah barat, dari arah timur, dari jazirah Arab. Kemudian muncul api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke
negeri Syam, yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Idza waqa'a ughliqa babut taba fala tuqbal. Kalau sudah muncul tanda tadi matahari terbit dari arah barat, tutup sudah pintu taubat. Ya, makanya para ulama menyebutkan syarat taubat di antaranya juga adalah masalah waktu. Kalau waktunya tadi terbitnya matahari dari barat sudah nggak bermanfaat, meskipun dia menyesali, meskipun dia bertekad nggak mau lagi meninggalkannya. Kalau sudah waktunya terlambat, tidak diterima. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis ya di kertas, tafadhalu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Firman Allah yang ketiga tentang bab penetapan sifat maji, datang ataupun al-ityan, datangnya Allah yang sesuai dengan kebesarannya. Dalam surat Al-Fajr ayat 21 Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali-kali tidak, apabila bumi telah digoncangkan dengan sekuat-kuatnya dan datanglah Rabbmu beserta para malaikat dalam keadaan mereka malaikat berbaris-baris. Kata Syekh, kalla harfu rad'in wa zajrin amma dzukira qablaha. Kalla yang sudah pernah kita jelaskan di tafsir surat An-Naba ya, di kajian tafsir. Arti kalla harfu rad'in wa zajrin, huruf yang maksudnya adalah untuk membantah apa yang sebelumnya atau untuk sekali lagi mencela apa yang sebelumnya. Seperti dalam surat Al-Fajr ini, sebelum ayat ini kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, Allah menyebutkan sebagian sifat manusia yang jelek. Di antaranya kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahaduna ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang menghardik anak yatim, tidak mau memberikan bantuan kepada orang miskin, mereka sangat tamak kepada dunia. Maka Allah mengatakan kalla, ini enggak sekali lagi untuk mencela yang sebelumnya. Maha kada yang bagi, maksudnya tidaklah seperti ini yang selayaknya an yakuna amalukum, tidak seperti ini selayaknya amal kalian. Min adam ikramil yatim, yaitu kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Wa adamil had ala ta'amil miskin, tidak mau menyeru untuk memberi makan orang miskin. Wa aqit turat wa hubbil mal, sangat cinta kepada harta dengan sangat tamak. Bikathatin syadidah, kata Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakka ay zulzilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrikin hatta in hadama kullu ma'riha min bina'in. Arti idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ketika diguncangkan bumi dengan sekuat-kuatnya. Ini pada hari kiamat, seperti yang sudah kita sampaikan juga pada tafsir surat An-Naba. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah amat keras sekali. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kata Allah, engkau melihat ketika digoncangkannya bumi pada hari kiamat, orang yang menyusui itu lalai, atau perempuan yang menyusui lalai dari bayi yang dia susui. Pada seorang ibu sangat luar biasa kasih sayangnya kepada anak yang dia susui. Cuma pada hari kiamat kullu nafsin nafsi. Demikian pula engkau melihat perempuan yang sedang hamil, dia menggugurkan janinnya. Karena sangat kerasnya guncangan
tersebut. Dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, namun adab Allah sangat pedih. Dan sudah kita sampaikan bagaimana ya dahsyatnya hari tersebut, seperti yang kita perhatikan di Turki kemarin, bagaimana gempa yang hanya lingkup yang sangat kecil segitu dahsyatnya yang memakan banyak korban. Ini apalagi di hari kiamat. Maka sekali lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian kata-kata wajah rabbuka ay bidati, yang datang zatnya Allah, bukan apa tadi malaikatnya Allah. Karena disebutkan juga malaikat Allah, wajah rabbuka wal malaku. Kalau ditakwilkan yang datang Allah, ditakwilkan yang datang malaikat. Kalau disambung ayatnya wajah malaku rabbika wal malaku, ini nggak connect, nggak nyambung, ya, nggak be orang itu. Nah, maka sekali lagi inilah keyakinan Ahlussunnah, wajah rabbuka ay bidat, yang datang adalah zat Allah Subhanahu wa taala li fasil qadha baina ibadi, untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Wal malak ay jinsul malaika, sofan sofa ay mustafina sofan ba'da sof, itu tadi berbaris-baris. Qad ahdaku abil jinni wal insi, mereka meliputi mengelilingi manusia dan al jin di hari kiamat tersebut. Kullu ahli sama yakuluna safan wahida muhitina bil ardi, semua penduduk langit para malaikat mereka baris meliputi semua yang ada di atas muka bumi ini, karena jumlah malaikat lebih banyak daripada al jin wal al-ins. Wa man fiha fayakunun sab'ata sufuf. Wallahu alam, ini perlu dari sab'ata sufuf. Wallahu taala alam. Taib. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan satu ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan. Iya, sudah sering kita sampaikan, Ahlussunnah sangat amat berpegang teguh dengan akidah salaf, terutama dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, entah yang bawah maupun yang tertinggi sama, yaitu asam wa ta'ah dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, memuliakan mereka, menghormati mereka, tidak mencaci mereka, tidak mendoakan mereka dengan kejelekan. Ini sudah kering saya kira sampaikan. Kalau kita bahas lagi bisa sampai subuh, ya. Wallahu alam. Silakan lihat lagi rekaman kajian kita tentang hal ini. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.